Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam surah Al-Mumtahinah, atau sebagian mengatakan surah Al-Mumtahanah. Jadi Mumtahanah atau Mumtahinah. Kalau Mumtahanah itu yang diuji, Mumtahinah itu yang menguji. Itu saja bedanya. Jadi satu isim fa'il, satu isim maf'ul. Tapi dua-dua ini ada bacaannya, Mumtahinah, Mumtahanah. Pada ayat keempat dan ayat ketujuh, ayatnya hampir sama. Jadi kalau kita lihat ayatnya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ini ayat keempat. Jadi Allah mengatakan pada Nabi Ibrahim itu ada contoh suri tauladan. Jadi Allah ngomong ini untuk siapa? Jadi Allah ngomongnya untuk Nabi Muhammad SAW dan umat Muhammad. Jadi artinya Allah ingin mengatakan, ya Muhammad, contohlah Nabi Ibrahim. Ini ayat keempat. Ayat yang ketujuh hampir sama-sama juga seperti ini. Cuma ada kalimat fihimnya dan ada lam taukid. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ayat ini untuk Nabi Ibrahim juga. Artinya cerita tentang Nabi Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan mau'izah, memberikan contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Nabi Ibrahim, lihatlah Nabi Ibrahim. Imam Al-Alusi di dalam tafsir beliau Ruhul Ma'ani, apa kata beliau? Tadullu hadhil ayat ini menunjukkan kepada annal bughdu wal hubbu fillahi. Jadi kalau kita ingin marah itu karena Allah. Kalau kita ingin mencintai seseorang juga karena Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba lihat Ibrahim. Dia benci ayahnya karena Allah. Dia cinta ayahnya karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi artinya ini kalau di dalam beberapa literatur tafsir yang lain, penafsir mengatakan hadhihi ayat litasliyah. Tasliyah itu untuk memberikan semangat, motivasi kepada Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Artinya kamu wajar kalau kamu benci pamanmu, wajar kamu benci dia. Kenapa? Dia tidak beriman, dia penyembah patung. Wajar kamu benci keluargamu. Kenapa? Karena mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kamu cinta kepada keluargamu. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka Imam Al-Alusi mengatakan ayat ini memberikan motivasi dalam berdakwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kalau berlaku ayat ini untuk Rasul bukan berarti tidak untuk kita, tidak. Imam Asy'ari dalam tafsir beliau mengatakan, kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Nanti kalau ada pesan Allah kepada Nabi, pesan itu berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang ketujuh, Allah mengatakan pujian juga untuk Nabi Ibrahim. Ini pujian. Kita biasanya mendengar ayat kan begini, ketika Maulid ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah itu ada uswah, contoh. Tetapi uniknya ayat ini,
dua-dua ayat Allah memberikan contoh untuk Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Ibrahim contoh untukmu dan umatmu. Ya, tetapi dengan gaya bahasa yang berbeda. Satu ada fihim. Fihim itu siapa? Nabi Ibrahim dengan pengikutnya. Begitu ikhlasnya mereka berdakwah, mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang akan kita lihat. Ini masih umum. Jadi umum itu artinya ini versi tafsir Al-Alusi, Ruhul Ma'ani. Beliau mengatakan, menunjukkan Nabi Ibrahim membenci seseorang, mencintai seseorang karena Allah. Sekarang kita lihat, ini di antara ayat 4 dan 7 itu ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ingin dipuji juga, lakukanlah asbab untuk dipuji itu. Lakukanlah asbab dipuji. Ini contoh misalnya begini. Kalau ingin menjadi orang saleh, maka lakukanlah asbab-asbab yang membuat seorang bisa saleh. Ya. Kalau ingin menjadi seperti Nabi Ibrahim, dalam tanda kutip berhala. Nabi Ibrahim seorang nabi, kita bukan nabi. Tetapi apa? Ada hal-hal tertentu supaya kita itu diberikan reward oleh Allah, diangkat derajat oleh Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim. Maka dalam surah ini juga ada 3 hal rupanya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ini terlepas dengan pendapat Imam Al-Alusi tadi. Ini ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Rupanya yang dilakukan ini memang 3 ini doa. Ya. Jadi kita bisa saja berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya doa itu memang sudah makbul. Doa itu sudah teruji. Maka jibet tukah-tukah katanya. Saya minta doa, doa untuk makbul, doanya. Ada perlu jauh-jauh dalam Al-Quran mendungna doanya. Dan doa ini semuanya sudah teruji. Doanya semua sudah teruji. Cuma kita lihat dulu juga. Jangan salah-salah baca doa. Jangan nanti kita baca doanya Nadar bin Haris. Ketika dia ingin menentang Nabi Muhammad SAW, dia menengadahkan tangan ke atas. Dia mencemoohkan Allah sambil berdoa apa? Ya Allah, kalau betul kewajiban itu darimu, anzil alaina apa namanya? Anzil, turunkan dari langit azab kepada kami. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ini doanya Nadar bin Haris ketika dia menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang Nabi. Kalau betul yang kau katakan ya Muhammad, saya berdoa kepada Tuhanmu, turunkan hujan batu dari langit. Sampai doanya nak baca, walaupun Allahumma dinna. Yang baca Allahumma in kana hadzal huwa haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama. Karena kita tak paham arti tiap-tiap yang ada Allahumma dalam Al-Quran. Allahumma itu sebenarnya kalimatnya ya Allah, tetapi sudah diinikan menjadi Allahumma. Jadi kalau kita berdoa seperti itu, tapi kita berdoa betul diambil dari langit. Gara-gara kita tidak paham apa yang kita baca. Ini ada 3 rekomendasi dari surah Al-Mumtahinah atau surah Al-Mumtahan. Kalau ini jadi seperti Nabi Ibrahim, ya kita lihat ini sebab-sebab beliau itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 doa beliau. Doa yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana 'alaika tawakkalna. Ini doa yang pertama. Ya Allah, kami bertawakal kepadamu. Tawakal itu apa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Syarahul Talibin, yang Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin sudah disyarah oleh Syarahul Talibin. Kalau kita melihat di dalam kitab Lisanul Arab, Mujam Al-Wasit, makna tawakal itu at-tafwid, at-tafwidul amri. Jadi menyerahkan segala urusan kepada Allah. Bahkan ada secara spesifik dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, i'timadul qalbi 'ala khaliqi. Hati ini selalu cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya tak minta rezeki, tapi rezeki ini mana? Tetapi kita masih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gejok rezeki ini telur orangnya. Ada
ada maksudnya. Allah kepetakit lo nuronyo ada maksudnya. Ini namanya tafwid, i'timadul qalbi. Jadi hati ini selalu condong kepada Allah. Maka di dalam kesempatan yang lain, apa kata Imam Ghazali? Kalau kamu ingin jadi orang yang kaya, kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin jadi orang kaya, kaya dalam tanda kutip, kaya penguncang, kaya jiwa, kaya anak ada yang begini, anak saleh, anu kaya, anu jeroh, jiwa tenang, tengen, mangat, kemudian selalu tersenyum. Kita tahu hakikat hidup itu. Maka kata beliau, i'tamid ala ma fillahi, hendaklah engkau berpegang apa yang ada pada Allah, badalan min anta tamid ala fima fiyadi. Jadi daripada kalian berpegang kepada apa yang ada di tangan kalian. Sebagian orang ketika harta sudah ada di tangan dia, apa kata dia? Saya bisa hidup tujuh keturunan. Untuk 7 keturunan, kata dia. Saya bisa hidup sampai ratusan tahun dengan harta ini untuk anak cucu saya. Tapi dalam hitungan detik harta itu bisa hilang semuanya. Stres seluruhnya. Panik ya. Ini contoh seperti yang digambarkan dalam Al-Quran oleh Allah, wahidah. Ada seorang dipanggil wahidah oleh Allah dalam Al-Quran. Itu kalau tidak salah namanya Nadar juga, Nadar bin Haris ya, Nadar. Jadi pemuda ini hartanya kaya sekali, dia sehingga mengatakan di depan orang Quraisy, siapa lebih banyak harta saya dengan Muhammad? Siapa lebih hebat saya dengan Muhammad? Artinya dengan hartanya dia bisa menghabiskan 7 keturunan bahkan lebih. Tapi dalam hitungan detik hartanya hilang semuanya. Hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kamu ingin kaya, maka berpeganglah kepada Allah daripada kamu berpegang kepada apa yang ada di tanganmu. Yang ada di tanganmu itu tak jelas lagi. Yang jino tamat menjauh dia dalam hitungan detik yang nak kita habis dulu. Kaum muslimin sekalian jemaah dalam hati. Ini namanya tawakal. Tawakal itu at-tafwid, itu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita direkomendasikan di dalam hadis kursi begini, ketika kita keluar rumah hendaklah bertawakal kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, saya bertawakal kepadamu, tidak ada yang bisa macam-macam dengan saya kecuali dengan izin-Mu. Maka dalam hadis kursi itu apa kata Allah? Wahai para malaikatku, si fulan ini baru bangun tidur sudah diingat kepadaku. Baru dia bangun tidur sudah menyerahkan segala urusan kepadaku. Mulai dia keluar, tolong dia kamu jaga sebentar sampai dia kembali lagi kemari ke tempatnya. Bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba yang bertawakal kepada Allah. Maka di dalam ada diskusi yang lain, kalau seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan satu jengkal, aku satu begini, bahaskan. Dia sambil berjalan, aku sambil berlari, kata Allah. Maka Allah senang sekali kepada orang yang bertaubat kepadanya. Alladzina jahadu fina. Jadi dia sudah berusaha untuk, ya Allah, Lun bertobat, Lun ya Allah, apapun saya bertawakal kepada Engkau ya Allah, akan terus diberikan jalan, terus dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya katanya jika cocok surah Al-Mumtahinah, paling enggak minum doa, kamu doa betul dah berdoa Allah. Doanya itulah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Ini anabna ini masih doa pertama. Anabna itu kalau di dalam tafsir As-Sa'di, karena di sini tidak dijelaskan, kullu ma yuqarribu ila Allah fa huwa yadkhul fi anabna. Setiap segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu masuk ke dalam kalimat wa ilaika anabna. Jadi apapun itu, termasuk perbuatan sunnah. Gedanya kepu dan bersedekah, kepu dan bertolong Allah. Kepu dan berzikir, dan bertolong Allah. Kepu dan didianu, dan bertolong Allah. Berdoa apa kita salah sunnah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini masuk semuanya ke anabna. Ini masih doa pertama ini. Wa ilaikal
al-masir. Kepadamu kami akan kembali. Jadi maknanya kami bertawakal ya Allah, kami juga bekerja, kami juga berusaha, dan kepada Engkau kami kembali. Sehebat apapun ibadah kami akan meninggal juga ya Allah. Seburuk apapun seorang itu akan meninggal juga. Sekaya apapun kami Allah akan meninggal juga. Semiskin apapun kami akan meninggal juga. Maka doa pertama itu ada 3 poin. Jadi poin tawakal, poin beramal, poin ingat mati. Karena naurun bekerja hanya tinggal mati. Naurun abe tawakal hanya tinggal mati. Hanya bekerja. Kata ya Allah lu tawakal, Pak Tuhan. Be tawakal bekerja tak tepukan, tidak berusaha. Maka harus 3 unsur ini. Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah, beliau berusaha dan beliau teringat mati. Jadi kalau teringat mati begini, Allah hana pupu, menyaikun ligo, paling-paling ikut mati udah mentah, mati-mati dah hana ikut ni. Ini seperti yang ada di dalam surah Ali Imran. Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahi kafir Quraisy. Waktu mendakwahi kafir Quraisy, rupanya ada ayat di situ. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita lihat tiba-tiba, kok apa hubungannya? Ketika Nabi sedang berdakwah, tiba-tiba kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu akan mati. Rupanya setelah dilihat asbabun nuzulnya, Nabi Muhammad mendakwahi pamannya maka mengolok-oloknya. Mendakwahi Abu Lahab, diolok-olok. Mendakwahi pembesar Quraisy, diolok-olok lagi. Mendakwahi keluarga sendiri, diolok-olok lagi. Allah mengatakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Muhammad, ada buku yang tenang-tenang loh. Mereka itu mati juga, itu tenang saja. Kalaupun mereka mengatakan saya hebat, seberapa hebat dia? Umur saya panjang, seberapa panjang umurnya? Saya sehat, seberapa sehatnya, kata Allah. Dia akan mati juga. Kamu sabar saja Muhammad. Makanya Abu Lahab itu meninggal setelah perang Badar. Stres sebenarnya. Bahkan stres hendak kabeh. Makanya Allah katakan kamu kenapa Muhammad? Yang jelas kamu jalani saja dakwahmu, jalani saja perintahmu, jalani saja kewajibanmu apa itu saja kamu lakukan. Perempuan kau perempuan. Jangan kamu lihat tingkah laku Abu Lahab, Abu Lahab, dia urusan lo nya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Dzarni wal mukadzibin. Itu orang-orang itu untuk saya, tinggalkan untuk saya. Kamu tenang saja kamu. Wal mukadzibin. Dia mendustai Al-Quran, tidak mau salat, tidak mau puasa, telah kamu aja. Itu urusan saya itu. Maka Allah mengatakan, wa man khalaqtu wahidah. Itu si wahidah itu. Ini gelar untuk orang kafir yang kaya tadi. Dia mengatakan saya satu-satunya paling kaya di suku Quraisy ini. Sehingga Allah katakan itu urusan saya Muhammad. Kamu kasih untuk saya. Akhirnya apa? Dia mati mendadak. Anaknya meninggal, semua hartanya habis, semua habis. Dia mati dalam keadaan sakit lagi, kena penyakit, fakir lagi, tidak punya apa. Kaum muslimin sedang jamaah di rahmat Allah. Sekarang doa yang kedua. Ya, itu pada akhirnya ada biru. Doa yang kedua, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Enggak ada yang ada terjemahnya, Pak. Saya ada yang kalau ada yang ada terjemah saya minta tolong dibaca sebentar. Ya, tolong dibaca sebentar. Sudah, segitu saja. Jangan jadikan kami sasaran fitnah orang kafir. Apa kita pahami ini? Apakah jangan jadi sasaran ikut kafir? Bukan, ya. Fitnah di sini bukan ngomongin orang lain. Maka ketika kita baca terjemahan, ya Allah jangan jadikan kami sasaran fitnah orang kafir. Urusan orang kafir fitnah, urusan apa urusan dia fitnah katanya? Kalau dia fitnah kita, dia kan orang kafir, mendemi pahala kan dapat urutan ya, Pak. Maka makna fitnah di sini bukan ghibah. Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau, al fitnatu yahtamilu maknayani. Fitnah baik dalam Al-Quran
di dalam hadis, di dalam bahasa Arab itu maknanya dua. Yang pertama kafir, ya, kafir. Yang kedua ujian. Fitnah itu ujian. Mana contoh ayatnya? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu fitnah bagimu. Nyambung fitnah. Anak katanya harta itu fitnah itu ujian. Hartamu, anakmu ujian bagimu. Ini seperti kita menafsirkan menerjemahkan hadis ad-dinun nasihah. Kita itu langsung menerjemahkan agama itu nasihat. Gimana agama nasihat nih, Pak? Bagaimana agama nasihat? Ad-din itu maknanya dua. Yang pertama ad-din itu al-amal, amal ibadah itu Al-Quran menyebutkan ad-din, hadis juga ad-din. Yang kedua, ketika disebutkan ad-din dalam Al-Quran atau dalam hadis, itu maknanya hari kebangkitan. Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari kebangkitan. Yang menguasai agama. Gimana terjemah kamu menguasai agama? Makanya ketika diungkapkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, terjemahan yang keliru, apakah kamu melihat orang mendustai agama? Bukan itu. Tidakkah kamu tahu orang yang mendustai hari kebangkitan? Ya. Maka makna yang kedua, al-a'mal, amal kita ini ad-dinun nasihah. Amal perbuatan kita itu an-nasihah. Apa itu nasihat? Kita selalu nasihat berarti nasihat. Agama nasihat, amal ibadah nasihat. Imam An-Nawawi ini karena termasuk di dalam hadis penjelasan hadis Arba'in Nawawiyah. Itu menyeragu-ragu yang berulang. Coba beli kitab syarah hadis Arba'in Nawawiyah, salah satunya hadis ini, ad-dinun nasihat. Imam An-Nawawi mengatakan itu di dalam syarah itu, an-nasihah bermakna al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas dalam beribadah. Jadi makna ad-dinun nasihat maknanya apa? Segala amal perbuatan kita akan diperhitungkan oleh Allah an-nasihah kalau amal ibadah itu ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas karena Allah maka tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ada 10 pensyarahan. Di dalam syarah Al-Kabir coba lihat, Arba'in Nawawiyah. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan ad-dinu agama itu nasihat, tidak ada. Tidak ada. Termasuk doa yang kedua tadi. Apa maksudnya? Ya Allah, jangan jadikan kami sasaran fitnah orang kafir. Apa maksudnya? Ya Allah, jangan uji kami dengan orang kafir. Jangan maksudnya, Pak. Jangan engkau itu memberikan bala kepada kami melalui orang kafir. Jangan engkau itu menghancurkan negeri kami melalui orang kafir. Jangan engkau menghancurkan kami melalui perang orang kafir. Perang itu oleh orang kafir. Baik lagi ya Allah, kami tidak mau ya Allah. Jadi artinya baik lagi panco yang melalui yang Yahudi kafir. Kita berdoa seperti itu. Baik panco keluarga kamu ya Allah. Baik panco lo ya Allah, nujo lo ya Allah. Dengan orang kafir nujo. Menyuju betul langsung dari Allah. Baik melalui orang kafir. Cukup hina kamu yang melalui orang kafir. Ya. Ini doa Nabi Ibrahim. Jangan uji kami kalau engkau ingin uji Allah, uji langsung betul ya Allah. Tetapi di balik itu maka doa yang ketiga. Doa yang ketiga Nabi Ibrahim. Bukan berarti Nabi Ibrahim minta nunjuk bala kamu. Bukan. Maksudnya Nabi Ibrahim mengatakan kalau engkau ingin menurunkan bala, kalau engkau ingin mengazab kaum kami, jangan melalui orang kafir. Jangan mereka memerangi kami hancur gara-gara orang kafir. Tapi kalau engkau turunkan bala melaluinya, kamu terima ya Allah. Itu sebagai introspeksi diri kami ya Allah. Melalui orang kafir cukup kayak kamu ya Allah. Kafir hana beriman, diperangi lagi kami ya Allah. Doa yang ketiga Nabi Ibrahim. Rabbana waghfir lana dzunubana. Ampun dosa kami ya Allah. Kami memang tidak mau engkau azab kami melalui orang kafir, tapi jangan engkau azab juga kami ya Allah. Benatu kamu ya Allah. Beniputkan bana ke kamu ya Allah dan kelompok kamu ya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di dalam salat Allahumma salli ala Muhammad
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikan makna salat di sini, salawat di sini bukan mutalawud, tidak. Allah tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makna salat di sini dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir At-Tabari, as-salatu bermakna ar-rahmah wal barakah. Ya Allah, berikan rahmat dan berkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau berikan rahmat dan berkah kepada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikut Ibrahim. Ya. Kaum muslimin sedang gimana dalam baca? Makanya ini doa untuk Nabi Ibrahim, doa. Nabi Muhammad kata apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Ibrahim doa. Dalam satu surah dua ayat yang berbeda. Allah memuji Nabi Ibrahim, memberikan contoh, ya Muhammad ini contoh Ibrahim bagi dakwah. Dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim minta, waghfir lana dzunubana, ampun dosa kami ya Allah. Makanya dosa ini kalau kita lihat ilahnya di sini, ilah. Kalau dalam istilah kajian usul fiqh namanya ilah. Ilah Allah menurunkan bala ada satu hal. Bukan berarti tidak punya sebab, punya sebab. Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita punya sebab juga. Karena sebab. Ketika Allah menghancurkan seseorang punya sebab. Ya Allah, nyuk hancur ya Allah. Kabeh ya Allah, jabatan kabeh, mandung kabeh ya Allah. Kabeh mandung ya Allah. Punya sebab, bukan tidak punya sebab. Salah satunya adalah dosa. Maka kalau kita merujuk ke dalam ayat lain, Allah mengatakan begini. Setiap kalian itu melakukan kesalahan, maka kesalahan itu menjadi jaminan bagi kalian untuk diazab. Jaminan. Jaminan. Artinya apa? Syarat untuk azab sudah ada. Besok buat lagi ada lagi. Besok buat lagi ada lagi besar. Makin lama makin besar. Maka baik terkejut gitu. Ketika nanti satu kampung bahkan beratkan diazab ke kamu ya Allah. Rupanya azab ini adalah akumulasi azab yang sebenarnya diturunkan sudah lama. Cuma karena kita tidak pernah bertobat kepada Allah, azab ini terus diakumulasi oleh Allah. Ketika sudah sampai waktunya langsung diazab. Ini seperti di dalam Al-Quran itu penduduk Darwan. Ketika mereka itu bukan mereka sebenarnya. Ada satu orang, ada anak-anak daripada anak orang saleh, tapi dia kerik, bakhil, tidak mau membagi korma itu kepada orang lain. Itu berhektar tanahnya di Darwan, di Yaman. Ketika akan diazab oleh malaikat, tidak tanggung-tanggung, bukan satu dua korma, semuanya dihancurkan oleh Allah. Rupanya ini akumulasi dosa-dosa anak orang yang saleh ini. Jadi orang yang saleh punya anak, anaknya itu ada yang kerik. Hari ini tidak kasih sama orang lain, tidak kasih. Dia tidak pernah minta ampun kepada Allah. Maka akumulasi semuanya itu diberikan sekaligus oleh Allah. Maka bagaimana caranya? Orangnya ada dosa, baru dosa. Karena dosa ada kumpulnya. Kita tidak tahu dosa kita sudah besar sekali. Kita tahunya ketika diturunkan azab nanti baru tahu. Oh my Allah, cukup berat nanti mereka. Menyojik jauh mereka kepegah dosa dompi cukup berat. Lebih berat dosa nantinya. Makanya caranya bagaimana? Setiap hari paling habis salam, astagfirullah. Kita minta maaf saja. Kita minta ampun. Paling enggak menyonali menggoda dan semayang. Bek lulus hati 3 tatu astagfirullah. Dan kita mengakui dosa kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang gepukuru. Tapi menyuhana ke berdoa. Yang lagu pertama-tama. Makanya ada cara lain lagi. Kalau seandainya azabnya sudah banyak, mau diturunkan sebentar lagi, hendak mau tujuh ayat betul ya Allah Subhanahu. Azabnya sudah banyak sekali. Azab yang banyak ini kata Allah dalam surah Al-Anfal bisa tidak jadi saya turunkan kata Allah apabila makhlukku melakukan dua hal kata Allah. Ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ada dua hal. Kalau azab itu sudah terakumulasi yang banyak sekali akan diturunkan pada satu kampung, juga panco kampung kadang-kadang kampung panco oleh Allah. Kita tidak tahu sebentar lagi kampungnya hancur, tidak tahu kita. Tetapi kata Allah, dalam hitungan menit kampung penduduk kampung itu mereka bersyukur kepadaku terhadap nikmatku, dia teringat kepadaku dan dia beriman kepadaku. Azab yang tadi tidak jadi aku berikan. Hanya deh lenju.
Maka kebalikannya seperti yang Rasulullah katakan. Kalau seandainya keberkahan akan turun kepada kita nanti pukul 7 atau pukul 8. Malaikat kasih setel dulu atas perintah Allah. Wahai malaikat, untuk nanti kasih rezeki kesimpulan pada jam sekian-sekian. Tetapi sebelum jam sekian dia buat maksiat. Ini bukan maksiat. Maka Rasulullah mengatakan haram nikmat itu, haram rezeki itu untuk dia. Kenapa? Karena dia telah berbuat maksiat. Sampai dia minta ampun, baru nanti rezekinya akan diberikan kepada dia. Kalau dia tidak pernah minta ampun, rezeki ini terus dipending oleh Allah, ditimpan dia. Bahkan anak dia jauh mati, urut juga mati, kita jauh anak dia. Tapi setelah beliau bertaubat, dia minta maaf, rezeki yang tadi pending diberikan lagi oleh Allah Subhanahu. Maka kita nyawa dia rezeki anak itu, beda patalah ya Allah, pekan lagi ya Allah, putanlah lu. Semayang na, mandum na, ibadah sunnah na, tahajud na, baca Quran na, wajib mati ada bukan. Sebelum diturunkan nikmat kita buat maksiat banyak. Maka Rasulullah mengatakan haram, kata Rasulullah, haram itu. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah. Innaka antal azizul hakim. Ini penutup doa ini, makanya begini. Di dalam etika berdoa, yang pertama kita memuji Allah dulu. Ini kita tidak lihat ini ada apa namanya Nabi Ibrahim sebelumnya. Kemudian pada terakhir begitu juga kita tutup juga dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan etika namanya, etika. Jadi makanya terakhir itu ditutup apa? Ini termasuk firman Allah dalam Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Saya banyak nama dalam Al-Qur'an. Asmaul husna saya banyak. Panggillah nama saya, salah satu nama saya dari nama-nama itu kata Allah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita kalau ada masalah, panggillah salah satu nama Allah. Kita apa masalahnya? Umaluyo takut ya Muhaimin, ya Muhaimin, wahai yang memberikan keamanan, menolong keamanan lu ya Allah. Ya Razzaq, kita berdoa kepada Allah. Cuma tidak pernah kita minta. Kita selalu mengeluh, itu saja. Nabi Ibrahim menutup apa? Innaka antal aziz. Ini kalimat isbat. Kalimat ini isbat. Makanya kalimat ini walaupun di tengah, tetapi menggunakan inna. Maknanya apa? Kalimat ini bukan di tengah. Ini kalimat baru. Setiap kalimat dimulai dengan inna, itu kalimat baru. Kalau kalimat ada anna, itu kalimat pelengkap. Nabi Ibrahim mengatakan innaka antal azizul hakim. Apa itu aziz? Makanya kalau di dalam terjemahan itu selalu menerjemahkan apa namanya? Haida dengan apa? Haida nama ada dengan pinyum. Aziz itu perkasa ini bagaimana? Kan artinya nanti anuki katanya kibang perkasa auzubillah min dzalik. Jadi makna aziz kita ambil saja di dalam salah satu tafsir termasuk tafsir Ibnu Abbas. Aziz itu apa maknanya? La yatakallam alaihi ahadun. Itu aziz. La yamtani, yang kedua, la yamtani alaihi ahad. Jadi kalau la yatakallam, tidak ada yang bisa melawan seluruh apapun yang diberikan oleh Allah termasuk azab. Kalau azab akan diturunkan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa melawan azab Allah. Maka Nabi Ibrahim dengan sangat santun sekali apa mengatakan, ya Allah, benar-benar jaga kamu hanya tepu-tepu ya. Tidak bisa apa-apa. Tapi kamu mohon ya Allah. Ya, kamu mohon. Engkau itu hakim bijaksana ya Allah. Ya. Sebelum kita jelaskan itu, jelaskan yang kedua lagi. Makna aziz, la yamtani alaika ahad. Tidak ada yang bisa melarang rezeki yang datang dari engkau ya Allah. Tidak bisa melarang. Termasuk ijak pun lagi. Tokoh negaranya pegang pada nyo. Kalian kami embargo. Maka kalau kita ini aziz namanya. Allah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada yang bisa mengembargo, melarang apapun kecuali dengan izin engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa. Rezeki itu dari engkau, nikmat itu dari engkau ya Allah. Berapa tahun sanggup dia embargo itu? Ya rezeki awak Nabi bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya Allah, kalaupun engkau berikan itu kepada kami, ya nih Pak. Al-Hakim. Hakim itu apa? Engkau bijaksana. Apa maksud bijaksana? Setiap sesuatu hal yang dilakukan oleh Allah, hakim ini maknanya fihi hikmah. Ada hikmahnya. Maka ketika kita sakit ada hikmah. Ketika saudara kita meninggal ada hikmah. Ketika istri kita meninggal ada hikmah. Suami kita meninggal ada hikmah. Jamun gedenya ada semayang kita, betul-betul. Wate bangkrut, hana datang makin hana datang semayang.
Ketika bisnis kita itu diambil oleh orang lain, kita masih tetap tidak salat. Tapi ketika istri kita meninggal dunia, berubah 360 derajat berubah. Mulai waktu itu kita mulai salat, mulai bersedekah, mulai berbuat kebaikan. Artinya segala sesuatu itu ada hikmah. Karena doa kawin, ya kawin di doa heboh semua. Punya doa aku pun ada sama tembung lau. Ini cuma doa heboh. Ya, ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.